Assalamualaikum, selamat pagi para wisatawan semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Tafiasari, bisa dipanggil Okta. Saya adalah pemandu di sini yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik, sekarang perkenankan saya untuk mengucapkan selamat datang di Museum Keris. Salam museum di hatiku. Museum Keris terletak di Jalan Bayangkara nomor 2, Sriwedari, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta. Museum ini berbentuk trapesium seperti Candi Sukuh. Selain itu, desain interiornya berwarna emas di setiap sudutnya. Museum ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman sejak 2013. Kemudian, museum ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo pada tanggal 9 Agustus 2017. Museum ini dahulunya merupakan bekas rumah sakit jiwa dan direncanakan akan menyatu dengan ruang terbuka hijau di kawasan Stadion Sriwedari. Keris sendiri sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya non-bendawi pada tahun 2005. Bapak Jokowi menjelaskan bahwa pendirian museum ini bertujuan agar menjaga warisan budaya bangsa dan generasi muda tidak meninggalkan nilai-nilai adiluhung bangsa. Museum ini mempunyai 5 lantai. Lantai 1 adalah basement untuk parkir karyawan dan pengunjung. Lantai 2 mempunyai nama Wedaring Wacono. Di sini pengunjung bisa mengisi nama sebagai administrasi. Di sini juga terdapat papan penyebaran senjata di dunia dan juga ruang audio. Naik ke lantai 3 yang bernama Purwaning Wacana. Di sini terdapat ruang bermain anak dan perpustakaan. Di tempat ini adalah sumber literasi perkerisan. Keris dipajang berdampingan dengan informasi eksistensi masyarakat dan pengertian anatomi keris. Selain itu juga di sini terdapat papan pembuatan jajaran keris dan juga beberapa tombak. Beranjak ke lantai 4 yang bernama Cipta Adiluhung. Di sini terdapat beberapa diaroma atau miniatur dan juga rest area. Di sini kalian bisa melihat pembuatan keris di masa Candi Borobudur dan Candi Sukuh. Miniatur tersebut dibuat sangat nyata seakan kalian menyaksikan pembuatan keris yang sesungguhnya. Miniatur tersebut juga berpakaian adat Jawa yang menampilkan tata busana dan tata krama pembuatan keris. Terakhir, di lantai 5 yang bernama Estening Lampah. Di sini terdapat ruang pameran keris-keris bersejarah dan masterpiece. Di sini juga terdapat keris hibah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keris Kiai Tengara. Keris ini adalah keris pemberian Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keris ini berluk atau liuk 5 yang mencerminkan simbol Pancasila. Cincin keris ini berupa selut permata intan berbahan perak. Sedangkan ukirannya merupakan gaya Surakarta, nunggak semi Yudawinatan, dan bahan kemuning. Keris ini dibuat pada masa Putran Surakarta dengan warongko gaya Surakarta ladrang sungging.
Warongko ini berwarna merah sebagai tanda kebangsawanan. Di keris ini juga terdapat makhluk legenda yang bernama Larmana, yang berwujud berbadan naga, berkepala gajah, dan memiliki sayap. Hal itu merupakan kekuasaan di darat, laut, dan udara. Keris ini diletakkan di tengah ruangan dengan etalase khusus dan sekelilingnya diberi rangkaian bunga melati, sementara di depannya diberi dupa yang mengeluarkan aroma wangi yang khas. Dan keris ini juga diberi batasan pita berwarna merah. Keris Kanjeng Kyai Rapal. Keris ini dibuat dari hasil asimilasi kebudayaan Madura dan Islam. Keris ini merupakan simbol agama. Di keris ini terdapat ukiran Arab dan kaligrafi Allah. Warongko keris ini dibuat dengan gaya Surakarta. Keris Kyai Puspawijaya. Keris ini dibuat dengan gaya Bali pada abad ke-16. Keris ini terdapat berbagai macam hiasan seperti kusia permata batu rubi, emas hingga berlian. Warongko keris ini dibuat dari gading dan full emas murni. Kyai Kuntul Kencono. Pusaka ini berjenis kudi dan dibuat pada era Pajajaran. Benda ini juga digunakan untuk alat bantu pertanian. Nyai Siem. Benda ini dibuat dari kayu trembolo dan digunakan untuk alat bantu pertanian. Pusaka ini dibuat pada era Hamengkubuwono VII. Keris Kyai Liman Petak. Keris ini mempunyai beberapa simbol seperti gajah putih dari emas putih. Keris ini berasal dari era Tuban. Keris ini berbentuk lurus dan panjang melebihi keris lainnya. Sejarah dari keris ini saat tahun terakhir Majapahit runtuh. Tuban kala itu merupakan pelabuhan besar yang tidak diawasi. Lantaran runtuhnya Majapahit, hal itu membuat pihak Tuban untuk membuat keris tersendiri untuk melindungi wilayah Tuban dari serangan-serangan musuh. Keris Kyai Brojoseno. Keris ini merupakan produksi dari era Surakarta dan dibuat sekitar era Pakubuwono IV. Keris ini merupakan keris langka dan diburu para kolektor karena berdasarkan sejarah, keris ini dapat menembus baju zirah bangsa Eropa. Keris Kanjeng Kyai Indroputro. Keris ini dibuat pada era Mataram sebelum terpecahnya Solo dan Yogyakarta. Pada era Sultan Agung, emas banyak diaplikasikan dalam keris ini. Selain emas, di keris ini juga terdapat berlian asli yang bernilai fantastis. Keris Kanjeng Kyai Nagaraja. Keris ini merupakan tipikal Nogonowo dan dibuat pada era Mataram. Keistimewaan dari keris ini terdapat simbol naga yang berarti kekuasaan dan kesaktian. Selain itu juga terdapat simbol alas-alasan yang berarti penguasa tersebut harus membumi. Ada juga simbol kijang dan singa yang berarti penguasa tersebut harus menyatukan watak yang berbeda. Simbol-simbol tersebut terbuat dari emas putih atau kuning, serta berbagai macam batu berlian. Akhirnya 8 menit telah berlalu dan kita sampai di akhir virtual tour. Semoga tur tadi bisa menambah pengetahuan
pengetahuan dan kesan yang berharga untuk kalian semua. Atas nama Museum Keris, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua. Dan tidak lupa saya minta maaf apabila menimbulkan ketidaknyamanan selama kita melakukan tur tadi. Kami tunggu kedatangan kalian di Museum Keris. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam museum di hatiku.